Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Dani Momen yang beranggotakan Dwi Kiswanto, Heni Oktiana, Mila, Sevia Dwi Rosari, Tiara Auliani, dan saya sendiri Nurul Hidayah. Pada video kali ini kami akan membahas sebuah topik, yaitu tentang identifikasi anak dengan spektrum autis. Adapun outline-nya yaitu yang pertama ada pengertian identifikasi anak spektrum autis, yang kedua ada cara mengidentifikasi anak autis, yang ketiga ada karakteristik umum pada anak autis, dan yang terakhir ada alternatif penanganan. Tahukah kamu apa itu integrasi anak dengan spektrum autis? Integrasi adalah kegiatan mengenal atau menandai sesuatu yang dimaknai sebagai proses penjaringan atau proses menemukan anak apakah mempunyai kelainan atau masalah, atau proses pendeteksian dini terhadap anak yang diduga memiliki berkebutuhan khusus. Sedangkan autisme berasal dari kata autison yang berarti sendiri dan ismi dengan artinya alien dapat kita pahami. Autis memberi kesan kepada penyandang autis di seolah-olah hidup di dalam dunianya sendiri. Autis juga merupakan sesuatu gangguan perkembangan dengan kompleks menyangkut komunikasi, integrasi sosial, kognisi, dan aktivitas imajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi akan membahas mengenai bagaimana cara mengidentifikasi anak autis. Gejalanya mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun. Salah satu cara lainnya untuk mengidentifikasi anak autisme adalah dengan melihat gejala yang muncul sesuai dengan kriteria DSM-5 atau yang disebut Diagnostic and Statistical Manual yang dikemukakan pada tahun 1994. Minimal ada satu gejala yang timbul seperti berikut: gangguan kualitatif dalam interaksi sosial dan gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi. Gangguan kualitatif interaksi sosial meliputi tidak mampu menjalani interaksi sosial yang cukup memadai, kontak mata yang sangat kurang, ekspresi muka kurang hidup, gerak-gerik kurang tertuju, tidak bisa bermain dengan teman sebaya, tidak empati atau tidak dapat merasakan yang dirasakan orang lain, kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional yang timbal balik. Kemudian ada gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi, yaitu tidak berusaha berkomunikasi secara verbal. Bila anak bisa bicara, maka bicaranya tidak dipakai untuk berkomunikasi. Yang kedua, sering menggunakan bahasa aneh yang diulang-ulang, cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif, dan kurang dapat meniru. Yang ketiga, adanya suatu pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam perilaku, minat, dan kegiatan. Kemudian ada karakteristik umum anak autis. Yang pertama, anak tampak seperti tuli atau sulit berbicara. Yang kedua, anak tidak dapat mengikuti jalan pikiran orang lain. Kadang-kadang anak berperilaku yang menyakiti dirinya sendiri. Yang ketiga, anak tidak mempunyai empati dan tidak tahu apa reaksi orang lain atas perbuatannya. Yang keempat, pemahaman anak sangat kurang sehingga apa yang ia bicarakan sukar dipahami atau sulit dipengerti. Kelima, dalam belajar mereka lebih mudah memahami lewat gambar-gambar atau visual learners. Keenam, anak belum dapat bersosialisasi dengan teman sekelasnya. Ketujuh, kesulitan mengekspresikan perasaan seperti suka marah, mudah frustasi bila tidak dimengerti, dan dapat menimbulkan tantrum, ekspresi emosi dalam bentuk fisik. Dan yang terakhir, 8, yaitu memperlihatkan perilaku stimulasi diri seperti bergoyang-goyang, mengepakkan tangan seperti burung, berputar-putar, atau mendekatkan mata ke TV. Baik, materi selanjutnya tentang alternatif pelayanan pendidikan penanganan anak autis. Dalam upaya memahami dan mengatasi masalah anak-anak autis di sekolah, di Amerika Serikat menyediakan berbagai bentuk pendidikan bagi anak autis. Idealnya diberikan dalam bentuk sekelompok penanganan untuk membantu mereka mengatasi kebutuhan khususnya sebagai berikut: individual terapi, antara lain melalui penanganan di tempat terapi atau di rumah, yaitu mengarahkan ke homeschooling, agar anak menyesuaikan aturan yang diperlukan untuk berbaur di masyarakat. Selanjutnya, designated autistic classes, salah satu bentuk transisi dari penanganan anak ke bentuk di mana sekelompok anak
yang semuanya autis belajar bersama-sama mengikuti instruksi dari guru. Selanjutnya, ability growth classes. Anak-anak yang sudah dapat melakukan imitasi atau meniru gaya tidak terlalu memerlukan penanganan one by one untuk meningkatkan kepatuhan. Sudah ada respon terhadap pujian dan ada minat terhadap alat permainan, dan harus memerlukan jenis lingkungan yang menyediakan teman sebaya yang sudah menerima si anak lebih baik meski memiliki masalah perkembangan bahasa. Next, ada social skill development and mixed disability classes. Kelas ini terdiri dari anak dengan kebutuhan khusus, tetapi tidak hanya anak autis, namun terlibat anak-anak Down syndrome yang cenderung memiliki ciri-ciri hypersosial. Ciri ini membuat mereka cenderung bertahan untuk memerintah dan berlari-lari di sekitar anak autis dan hanya untuk mendapatkan respon. Hal ini baik sekali bagi si anak autis. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu autisme merupakan gangguan perkembangan otak. Kondisi tersebut memengaruhi kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi seseorang dengan orang lain. Sayangnya, autisme rentan terjadi pada anak sejak balita. Ciri-ciri yang perlu dikenali yaitu tidak merespon saat dipanggil namanya hingga tak mampu merespon emosi. Anak autis susah berinteraksi, bersosialisasi, dan berkomunikasi. Maka layanan pendidikan yang dibutuhkan idealnya diberikan dalam bentuk sekelompok penanganan untuk membantu mereka mengatasi kebutuhan khususnya. Di Amerika Serikat antara lain individual therapy, designated autism classes, ability group classes, social skill development, dan mixed disability. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.